di kesibukannya selain sekarang apa namanya acara di radio juga menyempatkan untuk tarawih itu seperti apa dan Ramadan pertama nih. Ya, Ramadan pertama ya memang seperti itu ya yang kita lakukan Iya, sama keluarga juga gitu kan. Selain ziarah sebelum Ramadan gitu betul. kan, ya taraweh sama-sama gitu kan. Walaupun kita lagi di kerjaan gitu, tapi ya kita usahain banget gitu kan untuk taraweh bersama. Jadi karena kepentok kerjaan, jadi kita nggak taraweh di rumah gitu kan, di tempat kerjaan. Kerjaan kita di sini tiap malam Sabtu ada siaran gitu kan, Iya. siaran radio Katan juga ikutan karena kita apa di tergabung di dalam satu komunitas saya Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi eh, kebetulan saya ketuanya untuk Provinsi Banten ya, yang pasti kita bantu teman-teman juga, dan alhamdulillah di radio kita juga bisa bisa berkolaborasi gitu. Jadi kita malam hari ini pas banget bertepatan dengan malam tarawih, ya kita usahain dulu lah gitu untuk tarawih sama-sama sebenarnya gitu. Iya. Tapi gimana untuk Ramadan tahun terus gimana kalau untuk Ramadan di tahun 2025 nih? Antusiasnya seperti apa sih mungkin sama anak juga sering kerja bareng selalu tarawih bareng juga mungkin antusiasnya seperti apa? Nah, untuk Katan sendiri nih, ya kan kira-kira Katan di Ramadan pertama ini Katan udah eksis di TV-TV gitu kan, apalagi ada acara di keluarga seleb Indonesia. Kira-kira Katan harapannya gimana gitu kan? Kita dengar dulu dari Katan ya. Kalau bapaknya kan ngikutin aja gitu. Ya, antusiasnya sih lebih ke banyak job bareng ya di bulan Ramadan ini bareng papi, dan pastinya lebih seneng banget karena kita bisa nanti terawih bareng. Kan biasanya kan kalau misalkan tahun kemarin kan papi terawihnya di tempat kerjaan yang di mana, katanya di rumah gitu. Tapi kalau kata sendiri papi itu ngajarin seperti apa sih maksudnya meskipun suka kerja tapi harus wajib tarawih nah jam berjamaah sama papa atau seperti apa? Papi itu orangnya kalau misalkan lagi di kerjaan atau dimanapun pasti nyuruh Katan kayak ayo, yang terutama wajibnya dikerjain, 5 waktunya dikerjain. Dan sekarang bulan Ramadan pastinya papi eh, ngasih apa namanya, ngasih masukan apa ya, sorry, pastinya papi nyuruh lah, Ya nyuruh pasti teraweh. walaupun anak-anak udah gede gitu kan, tapi saya selalu ingetin gitu kan. Selalu ingetin cuma jangan tinggalin yang 5 waktu. Iya betul, Ya. ngingetin. Dan itu juga berlaku buat semua anak-anak saya gitu kan, semuanya yang dari yang kecil gitu sampai kakaknya Katan juga saya ingetin terus gitu kan. Dia Iya. juga kita masih tanggung jawab kita kan. Nah, bagaimana nanti ditanya di akhirat tuh, kitanya nggak nyuruh sholat gitu kan. Kalau kita udah nyuruh, udah sering ingetin, tapi merekanya di luar lalai, ya udah resiko masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa gimana-gimana, tapi yang pasti saya sebagai orang tua mengingatkan selalu untuk yang 5 waktu juga harus baik sama orang gitu kan, welcome sama semua orang ya. Pokoknya ketemu orang walaupun baru kenalan gitu, kita harus positive thinking gitu kan, yang pasti buat kedepannya biar ngelangkah bagus lagi. Dan Katan harapannya apa sih terhadap karir Katan? Saya nanya sendiri nih, karena dia udah di jalurnya nyanyi gitu kan, apalagi di keluarga seleb Indonesia ini memang dilihat kata nyanyinya gitu kan. Karena kalau untuk bagian ngelawak biarin bapaknya dah gitu kan, tapi kalau katanya sendiri terhadap karirnya gimana Tan, ke depannya Tan, maunya kayak Harapan apa, maunya gimana, dan harapannya kayak apa. harapannya Katan di karir Katan semoga bisa diterima di masyarakat luas. Terus habis itu bisa dikenal tentang bernyanyinya daripada bareng papi atau ngelawaknya bareng papi. Karena banyak banget yang bilang kayak gitu. Kenapa sih Katan nggak ngelawak Papi dia kayak papi? Karena ya emang bukan basicnya kali ya.
Jadinya ya harapan Katan itu sih lebih bisa pengen dikenal sama masyarakat luas gitu sebagai penyanyi. sebagai Ya. penyanyi. Kalau Mas Adi sendiri di Ramadan tahun ini mungkin lebih banyak ngajak bareng sama anak atau seperti apa sih? Maksudnya? Mengambil job, lebih banyak mengambil job bareng anak ini. Iya, yang pasti kalau Katan dari awal Katan mulai nyanyi udah mulai saya ajak-ajak ya, yang saya udah acara-acara saya dipanggil MC gitu kan, pasti dia saya suruh nyanyi walaupun satu lagu gitu kan. Walaupun nggak ada penyanyi, saya minta sama panitia suruh nyanyi. Buat apa waktu itu awal-awal biar ngelatih mentalnya gitu kan. Karena kalau mentalnya udah kebangun, dia bisa nguasain panggung, bisa nguasain audien gitu kan. Mau audien nggak ada orangnya sedikit, orangnya banyak, jadi harus siap. Jadi saya selalu mengarahkan mentalnya itu biar berani. Kalau mental udah berani, pasti grogi juga hilang gitu kan. Kalau grogi udah hilang, pastinya apapun yang dinyanyikan udah enak aja gitu kan untuk dinyanyikan. Ya kan tinggal pendengarnya aja. Makanya saya mengarahkan Katan juga nih, orang tua lagunya pasti kira-kira yang bagaimana, anak muda lagunya yang bagaimana, anak kecil lagunya yang gimana gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat anak kecil sekarang kan, karena medsos berkembang banyak ya, lagu apa aja anak kecil ngikutin gitu kan. Nah, Katan juga harus bisa seperti itu. Saya mengarahkan dan juga saya ngarahkan Katan tuh biar bisa semuanya gitu, bisa nge-MC, bisa acting gitu kan. Kalaupun bapaknya di panggung berdua bisa ngeladenin pelawak, dia sering ngeliat saya ngelawak kayak apa, nge-MC kayak apa, mungkin dia udah kerekam juga memorinya di sini kayak harus apa gitu. Walaupun sedikit-sedikit lagi belajar buat apa berdua tuh bisa tektokan bareng gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan bisa ngikutin semuanya, apa yang saya mau, yaitu jadi artis yang bisa semuanya gitu kan ya, untuk di entertainment. Karena kalau dipanggil untuk acting siap, untuk MC siap, untuk nyanyi apalagi gitu. Untuk Ramadan tahun ini mungkin ada target khusus nggak? Maksudnya contohnya nih kayak harus khatam Al-Quran atau seperti apa? Ada target khusus nggak untuk kalian berdua? Ya apa ya, kalau di Ramadan kan kita nggak mungkin kan kalau nggak mungkin acara-acara ini itu juga yang di luar kebebasan di bulan Ramadan gitu kan ya. Jadi lagu-lagunya pun harus dipilih, yang itu salah satu Maksudnya apa Bang tadi Bang? Mungkin ada target khusus nggak? trik kan. Nah, Ramadan Target khusus. Oh, ibadah misalnya abang mau khatam. mau iya, khatam iya. Al-Quran. Jadi begini, jadi di Ramadan ini kan Ramadan nggak sebebas kalau sebelum Ramadan gitu. Jadi target-targetnya kalau untuk nyanyi-nyanyi yang kira-kira di bulan Ramadan apa itu yang harus saya arahkan ke Katan. Target-targetnya yang dalam waktu jangka dekat ini kan, yang pastinya yang berbau-bau religi gitu kan, atau yang berbau-bau tentang mengingatkan orang gitu. Jadi di luar dari, padahal dia suka ambiaran apa segala macam gitu kan. Dan targetnya ke depannya ya ini bisa melatih juga dia untuk di bidang religinya juga, lagu-lagu religinya juga lebih mantap lagi. Jadi bisa semua musik juga, jangan hanya ambiaran, jangan hanya pop, lagu-lagu religi juga bisa. Tapi alhamdulillah memang pertama kan Katan dari lagu-lagu selawatan dulu gitu kan. Terus juga pernah saya kursusin untuk untuk baca Al-Quran yang pakai lagu-lagu ya Qori gitu kan, sudah saya kursusin dulu pernah gitu kan, walaupun nggak lama gitu kan, tapi ya memang basicnya udah ada gitu kan untuk lagu-lagu selawatan. Dan dia mengarahkan sendiri dirinya ke lagu-lagu jalur pop, ya nggak apa-apa gitu. Targetnya ke depannya yang mudah-mudahan ada lagu yang bisa Katan lebih dikenal lagi, lebih luas lagi gitu. Tapi kita juga menargetkan insya Allah lah satu hari bisa 1 juz kali ya. Jadi
Jadi 30 hari bisa insya Allah jadi 30 juz insya Allah. Kalau Allah menghendaki dan juga kitanya nggak males, insya Allah lah 1 hari 1 juz gitu. Tapi kalau papa nih ngajarin untuk terutama Ramadan, mungkin kamu harus ini meskipun sibuk dengan kerjaan, tapi jangan lupa untuk sholat jamaah terutama tarawih nih, itu selalu papa selalu tirawih selalu itu terus udah habis. Selalu sih. Dia nelpon aja juga, udah sholat belum bang, katanya gitu. Kalau misalkan lagi kerja belum udah azan, sholat dulu, sempetin juga teleponnya kan. sempetin waktunya gitu, 5 menit aja kok, nggak lama gitu. Mas Adi gimana? Maksudnya harus cerewet itu sebagai seorang papa. Apalagi sholat untuk Ramadan ini kan harus tarawih nih meskipun sibuk banget nih. Ya, nggak juga kita nggak juga diingetin terus, tapi dia biar tahu kewajibannya aja di mana juga harus ngejalanin yang 5 waktu apalagi gitu kan. Apalagi di Ramadan ini ya sebisa mungkin usahain gitu kan. Diusahakan ada bisa taraweh walaupun kesibukannya pas jam-jam taraweh gitu kan. Yang pasti ya sebagai orang tua cuma bisa mengarahkan aja, kita mengarahkan seperti itu, anaknya ngikutin ya alhamdulillah. Ya selama ini sih alhamdulillah ngikutin seperti itu. Mas Adi pertama sama pertalite yang dicampur itu melihat Dioplos. Iya, dioplos itu masyarakat sampai kesel itu. Mas Adi sebagai masyarakat mungkin melihatnya seperti apa sih? Maksudnya tidak perlu contoh juga ya, maksudnya emang harus gimana nih biar tidak terjadi lagi. Ya kalau kita kan sebagai masyarakat ya kalau buat nikmatin kita nggak tahu gitu kan, yang mana dioplos yang mana enggak gitu kan. Ya ini harus ada kebijakan pemerintah aja sih ya untuk mengatasi semuanya, dan alhamdulillah sudah terungkap gitu kan ya mengenai yang Pertamax dioplos Pertalite gitu kan. Yang pasti saya udah dengar kabar itu dari orang-orang yang beli Pertamax, jangan pakai Pertamax dulunya lagi nggak bagus ya, mungkin maksudnya ini gitu kan, bukannya saya jelek-jelekin ya ataupun bagaimana, tapi kenyataannya saya seperti ini dioplos. Pantesan banyak 1-2 orang teman saya kok Pertamax begini ya sekarang jelek ya gitu kan, kendaraan jadi bagaimana gitu kan, tidak seperti biasanya gitu. Oh ternyata jawabannya yang sudah terungkap ya seperti ini, bukan kita jelek-jelekin, tapi ya mudah-mudahan dengan pengungkapan Pertalite yang dioplos sama Pertamax ini kedepannya bisa kembalikan lagi ya kan. Pertamax ya Pertamax, Pertalite ya Pertalite, nggak ada oplosan ya kan. Yang pasti kita sih pengennya Pertamax harganya turun ya kan, Pertalite juga harganya turun gitu kan ya, sebab kerasa banget ya kan melonjaknya harga juga, tapi kenyataannya kualitasnya juga dioplos gitu kan. Yang ya itu sih pendapat secara pribadi saya, apalagi nggak tahu nih kata nih penikmat dia kan pengguna motor gitu kan, jadi sepeda motor bagaimana kalau di minyaknya seperti itu Tan? Cukup kecewa pastinya. Itu sudah apa kata? Kecewa banget sih, kesel pastinya kesel banget. Apalagi dengar berita kayak gitu, yang orang ngoplos gitu kan, jadinya ya gimana ya? Ya yang ruginya sih dia sendiri, jadinya semuanya beralih ke yang swasta sekarang daripada yang punya sini gitu. Pokoknya kesel banget. Iya, biasanya mobil enak-enak aja gitu kan. Iya, sumpah loh. Tapi aku pakai Pertamax dari kemarin kali ya. Baru-baru kemarin tuh, jadi motornya kurang gimana gitu ya. Yang nggak kayak biasanya. Dari udah lama sih sebenarnya, udah lama kayak gitu. Makanya mungkin yang pas Katan pakai juga pas yang dioplos mungkin ya kan. Jadi biasanya biasanya pembakarannya bagaimana bagus, jadi ngedet. Nah itu juga kan bisa jadi tuh gitu kan. Untung mobil orang gitu kan. Iya, saya ngelihat bukan mobil saya gitu kan. Yang pasti ya kita kecewa lah ya Tan ya, sebagai pengguna minyak yang harusnya
benar-benar buat kendaraan sesuai dengan harganya juga, karena kan harganya mahal gitu, ternyata dioplos gitu. Itu yang bikin kecewa kita sebagai pengguna ya minyak-minyak yang ada gitu.